Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan membahas tentang materi tahap penyajian analisis bahasa. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Siti Danisha, Alfi Syahiro, Feldi Rialdi, dan Dimas Saputra. Ya, pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Siti Danisha, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Feldi Rialdi, selaku moderator. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Alfi Syahiro. Pemateri terakhir yaitu akan disampaikan oleh Dimas Saputra. Ya, langsung saja kepada Siti Danisha, dipersilakan. Metode penyajian informal dan formal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya, sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan apa yang umum dikenal sebagai tanda dan lambang-lambang. Tanda yang dimaksud diantaranya tanda tambah, tanda kurung, tanda bintang, tanda panah, tanda kurung biasa, tanda kurung kurawal, tanda kurung persegi. Adapun lambang yang dimaksud diantaranya lambang huruf sebagai singkatan nama SPOFVK, lambang sigma untuk satuan kalimat, dan berbagai diagram. Dengan demikian, penggunaan kata-kata biasa atau unnatural language serta penggunaan tanda dan lambang artificial language merupakan teknik hasil penjabaran metode penyajian itu. Khusus mengenai penggunaan tanda dan lambang dalam metode penyajian yang formal itu, dia dapat disebut teknik dasar, dan sebagai teknik dasar, teknik itu diikuti pula oleh teknik lanjutannya, ialah pengkonflasian, yaitu penyajian beberapa kaidah tunggal atau simple rules secara berjalin sedemikian sehingga menjadi satu gabungan kaidah, satu kaidah ganda, atau satu kaidah berkonflasi, conflated rules, antara lain dengan pertolongan tanda-tanda kurung biasa, kurawal, dan persegi. Dalam hal ini, kaidah ganda yang dimaksud disajikannya dapat secara tersirat, dapat pula secara tersurat. Yang tersirat adalah yang terkandung dalam data yang sedang diangkat. Sebagai contoh, ketika tahap analisis sedang dilakukan. Yang tersurat adalah yang tampil lugas semata-mata sebagai kaidah temuan pada saat tahap analisis baru saja dirampungkan. Berikut diberikan sekadar contohnya. Penyajian kaidah secara formal. Pemanfaatan rumus kaidah semestaan dan hukum DM. Khusus tentang penyajian kaidah secara informal, agar penyajian itu dapat efektif sekaligus efisien, manfaatkan apa yang telah dicapai oleh para ahli semestaan bahasa verbal manusia, ahli lingual universal, dan temuan hukum DM. Alisah Bana pada tahun 1949 tentang bahasa Indonesia dapat diusulkan di sini. Di samping itu, dapat dimanfaatkan pula konsep pandangan filosofis Jawa tentang makro dan mikrokosmos. Terkait dengan bahasa verbal, dapat dibedakan adanya jagat bahasa gede dan jagat bahasa cilik. Jagat bahasa gede merupakan realitasnya pada umumnya yang dikenal di kalangan linguis modern, yang akrab dengan gagasan Swiss Sure pada tahun 1988 dengan nama Langage. Sedangkan jagat bahasa cilik merupakan realitas bahasa masyarakat tertentu yang dikenal dengan nama Langui. Dalam lubuk jagat bahasa gede terdapat semestaan, yaitu satuan-satuan lingual intrasentrasial sebagai unsur-unsur umum beserta penataannya yang dimiliki oleh bahasa berjagat bahasa gede itu. Dalam pencariannya ke lubuk jagat bahasa gede dengan menerobos militansi sekian banyak bahasa tertentu
yang berada dalam jagat bahasa cilik ditemukan sekian semestaan bahasa. Gerben misalnya menemukan 45 semestaan yang terkait dengan pola urutan kalimat tunggal kreatif. Dan selanjutnya ada Sudaryanto yang menemukan 13 semestaan yang terkait dengan sistem vokal. Salah satu contoh kecil wujud kemestaan itu misalnya jenis kata adposisi, yaitu jenis kata non-referensial yang keberadaannya dalam bahasa verbal manusia itu menghubungkan kata referensial, kata atau yang secara teknis disebut juga leksem. Acuh hubungan yang ditemukan dalam lubuk jagat bahasa gede ini nampak teronakan dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Portugis misalnya sebagai kata depan, karena berada di depan atau diucapkan sebelum mengucapkan nomina. Dan oleh karena itu disebutkan preposisi. Adapun dalam bahasa Jepang, Turki, Moni dan nampak teronakan di belakangan atau diucapkan sesudah nomina, dan oleh karena itu disebut posposisi atau kata belakang. Adanya di depan atau di belakang nomina dalam bahasa-bahasa tertentu menunjukkan bahwa di jagat bahasa cilik adposisi itu menjadi unsur corakannya dan nampak teronakan sebagai prosposisi dan posposisi. Dalam bahasa Indonesia juga memiliki kekhasan pula. Dalam hal ini menyangkut pemakaian kata dari. Kata dari termasuk berjenis proposisi pula. Demikian dengan penempatannya di depan nomina atau diucapkan sebelum mengucapkan nomina dan menunjukkan asal atau tempat. Dari sana misal, dari Jogja misal, dari kakek dengan diawali verbal seperti datang atau nomina di verbal kiriman, pemberian atau nomina seperti hadiah, uang. Akan tetapi sebagai proposisi dari dapat juga diikuti numeria, bahasa adjektiva dengan mengawali kata lebih dari cukup. Dalam kaitannya dengan adjektiva itu, lebih dari cukup sepadan dengan sangat cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia pun bukan hanya corakan yang ada, tetapi juga kekhasan. Penyajian kaidah secara informal 2. Menyangkut ihwal perulangan penuh dengan variasi bunyi vokal dalam kata ulang atau reduplikasi yang bentuk dasarnya bersuku 2 dalam bahasa Jawa misalnya, dapatlah kaidahnya dikemukakan secara informal sebagai berikut. Pertama, suku kedua bagian pertama dari kata ulang bervariasi bunyi vokal yang memiliki dua bagian itu, vokalnya selalu A. 2. Kata ulang bervariasi bunyi vokal yang suku kedua, bentuk dasarnya bervokal A dan suku pertamanya bervokal apapun, kecuali A, maka yang dikenal variasi bunyi vokal adalah bagian kedua. 3. Kata ulang bervariasi bunyi vokal yang kedua bentuk dasarnya bervokal apapun kecuali A, maka yang dikenai variasi bunyi vokal adalah bagian pertama. Keempat, kata ulang bervariasi bunyi vokal yang kedua suku bentuk dasarnya bervokal A, kemudian bagiannya dikenai variasi bunyi vokal. 5. Jika bentuk dasar bersuku 2 pertamanya bervokal A, C atau E, dan suku keduanya bervokal C atau E, maka bagian pertama dari kata ulang yang dikenakan variasi bunyi vokal suku pertamanya O dan vokal suku keduanya A. Tanda lambang beserta penggunaannya dalam metode penyajian kaidah. Pertama, tanda asterisk atau bintang. Tanda asterisk atau bintang ini diletakkan pada setengah spasi ke atas dari bagian awal formatif. Tanda ini digunakan untuk menyatakan bahwa tuturan atau ujaran tersebut dilarang.
Adanya dalam sistematik bahasa yang bersangkutan, pelarangan itu terkait dengan kaidah yang dilanggar atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, kalimat pertama, dia memberi Ali apa? Kalimat kedua, dia memberi apa Ali? Kalimat ketiga, dia memberi apa kepada Ali? Yang bertanda asteriks atau bintang itu tidak dibenarkan adanya pada bahasa Indonesia karena melanggar kaidah kekalimatan. Jadi, yang melanggar kaidah kekalimatan adalah kalimat kedua. 2. Tanda kurung. Tanda kurung yang cukup dikenal ada 3, yaitu kurung biasa atau kurung bundar, kurung kurawal, dan kurung persegi. Kurung biasa atau kurung bundar, tanda ini untuk menyatakan bahwa formatif yang ada di dalamnya memiliki opsionalitas atau bersifat opsional. Jadi boleh ada atau dipakai, boleh juga tidak. Dalam hal ini, konstituen itu boleh berada dalam tataran kalimat, frasa, morfem, atau yang lain. Kurung kurawal. Tanda ini untuk menyatakan bahwa beberapa formatif yang ada di dalamnya yang tersusun secara berlanjut dapat dan perlu dipilih salah satu manakala digunakan bersama satuan lingual lain yang ada di depan atau di belakangnya. Kurung persegi. Tanda ini selalu dipakai berpasangan, jadi 2 atau dapat lebih dari 2, dan menyatakan bahwa beberapa formatif yang ada di dalamnya yang disusun secara berlanjur dapat dan perlu dipilih salah satu dengan syarat bila formatif yang pertama dalam kurung persegi pertama dipilih, maka formatif yang pertama dalam kurung persegi yang kedua pula yang dipilih. Bila formatif yang kedua dalam kurung persegi yang pertama yang dipilih, maka formatif kedua di dalam kurung persegi. 3. Tanda yang lain. Yang pertama, tanda pagar. Tanda ini dipakai sebagai batas satuan lingual. Satuan lingual yang dimaksud dapat berupa kata, frasa, kalimat, dan lainnya. Kedua, tanda garis agak panjang. Tanda ini panjangnya 2 atau 3 huruf. Dipakai untuk menunjukkan konstituen apa saja, misalnya hashtag tanda garis agak panjang ke hashtag. Berarti di depan bunyi konsonan yang terdapat pada akhir kata dapat berubah bunyi apa saja. 3. Tanda titik-titik ke bawah. Tanda ini terdiri atas 3 sampai 5 titik, menunjukkan bahwa dalam lajur yang bersangkutan masih dapat ditambahkan satu satuan lingual yang sejenis. Keempat, tanda anak panah. Tanda ini untuk menunjukkan bahwa konstituen di sebelah kiri anak panah terdiri dari konstituen yang berbeda di sebelah kanan anak panah itu. 5. Tanda sama dengan yang terpalang. Tanda ini untuk menunjukkan ketidaksamaan. Tanda ke-5, tanda menyudut ke kiri atau ke kanan. Tanda ini untuk menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kiri tanda menyudut ke kiri dan yang berada di sebelah kanan menyudut ke kanan. Diderivasikan dari yang berada di sebelahnya itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ahmamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.